Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, berapa banyak nikmat yang sudah diberikan kepada ibu oleh Allah? Tidak terhingga. Makanya dikatakan dalam surah Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang engkau dustakan? Ya, masih enggak mau nyembah Allah, masih enggak mau mengagungkan Allah. Bu, Bu, ada yang mau nanya? Mau nanya serius? Mie apa? Mie ayam. Silakan angkat tangannya yang mau nanya. Boleh berdiri Ibu. Nama dan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah dari Majelis Taklim Rodotul Ummahat. Silakan Ibu. Izin bertanya Pak Ustadz. Allah menyintai keadilan, tapi banyak sekali korban pembunuhan dan kezaliman pemerintah yang tidak mendapatkan keadilan di bumi ini. Ya. Lalu keadilan Allah seperti apa yang dimaksud? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berat juga nih ya ngomongin tentang keadilan. Ya, ada korban ya, berhubungan dengan pemerintahan. Ini bukan cuma negara kita, tapi hampir semua negara. Bahkan antara negara satu dan negara lain merasa punya hak ya menghalalkan membunuh yang satu dengan yang lainnya. Seperti contohnya yang terjadi di Palestina. Udah menduduki, mengambil, minta diakui, dibombardir terus, dunia sudah marah, masih tetap aja seperti itu. Orang Palestina sudah berdoa, minta kepada Allah, tapi tetap jatuh korban. Pertanyaannya betul sekali itu tadi. Di mana keadilan Allah untuk hal-hal seperti ini? Silakan Ustadz Fadol. Silakan. Ya, Ustadz Firdaus ya. Ini lempar-lempar. Lempar-lemparan gitu ya. Allah. Silakan Ustadz. Bicara masalah keadilan ya, memang begitu banyak orang yang merasa dunia ini enggak adil buat aku. Ya. Gitu ya. Begitu banyak orang yang salah dibenarkan, orang yang benar disalahkan. Maka sampai ada kata-kata tunggu aku di pengadilan akhirat ya. Saking hopelessnya, saking gak punya harapan mendapatkan keadilan di muka bumi ini. Lalu Allah di mana ketika melihat ada pembunuhan, ada kezaliman, ada sesuatu yang seperti di mata kita itu kayaknya Allah tuh ada apa tidak sih sampai kita berseudon seperti itu. Iya, iya. Nah ini yang harus kita jawab. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kehidupan ini tuh lengkap. Ada setan, ada malaikat. Ada kebaikan, juga ada kejahatan. Disitulah kita nanti akan berpartisipasi. Kita mau ada di barisan yang mana? Kalau Allah semua menciptakan kebaikan di muka bumi ini tanpa ada kejahatan, surga semua orang nanti, nggak ada Allah ciptakan neraka. Maka jangan aneh ketika kita mendapati ketidakadilan. Ya, justru itu peluang kita bagaimana kita menegakkan keadilan. Kita melihat sebuah kemungkaran, Allah tantang kita, kamu ada di mana ketika ada sebuah kemungkaran? Allah. Sampai kata Rasulullah SAW, man ra'a minkum mungkaran. Kalau ente ngelihat sebuah kemungkaran, ketidakadilan, kezaliman, falyughayyirhu biyadihi. Rubah dengan tangan kita, jangan diem. Ya, fa illam yastati fa bilisani. Kalau kita nggak punya tangan ya, nggak punya kekuatan, nggak punya harta, nggak punya kekuasaan, fa bilisani. Rubah ketidakadilan itu dengan mulut kita, dengan lisan kita, dengan postingan kita, dengan tulisan kita. Fa illam yastati fa biqalbi.
Kalau nggak sanggup juga maka dengan hati. Ibu melihat kezoliman di Palestina, marah nggak? Marah. Marah nggak? Marah. Cukup nggak marah? Enggak. Nggak cukup. Marah itu level iman yang paling bawah, Ustaz David. Marah itu paling bawah, Bu. Ada yang harus lebih kita lakukan. Apa itu? Kita nggak mungkin perang ke sana. Emak-emak perang ke sana, tinggal nama. Gitu ya, nyumbang nyawa doang ke sana. Maka ada yang ibu bisa lakukan. Ikuti fatwa MUI, boykot produk-produk yang terafiliasi dengan Zionis. Seperti itu, berdonasi semampunya, seikhlasnya. Ya. Lalu apa? Doakan. Doakan di kunut-kunut nazilah kita. Doakan supaya apa? Insya Allah nanti suatu saat Palestina akan bisa menang. Amin ya Allah, amin Walaupun ya Allah. nanti kita sudah tidak ada di sana, tapi minimal kita berkontribusi terhadap kemenangan itu. Nasrun minallah wa fathun qarib. Ya, pertolongan Allah dan kemenangan itu insya Allah sudah dekat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Nih boykot produk juga termasuk ya Ustadz ya. Cuman kadang-kala ibu-ibu awalnya udah boykot gitu masuk ke supermarket. Diskon Ustadz 50%. 70 tat. 70%. Alhamdulillah. Ibu kok ngambil? Alhamdulillah Ustadz kapan lagi? 70% nih katanya. Gak apa-apa kali katanya gitu. Ada yang begitu ada? Banyak. Bu, doain terus saudara-saudara kita di Palestina ya. Berjuang untuk saudara-saudara kita dimanapun di muka bumi ini yang tidak mendapatkan keadilan itu sebagai pelajaran bagi kita. Tadi yang disampaikan Ustadz, di mana kita berdiri itu yang menentukan kita. Ya, kita membela yang mana, kita berdiri di sisi yang mana itu yang nanti akan jadi hisab kita nantinya. Gitu ya Bu ya, insya Allah apapun peristiwanya semoga dengan kebaikan, dengan yakin pada Allah itu akan jadi amal soleh kita nantinya. Amin ya robbal alamin. Lanjut silakan pertanyaan kedua Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya Ibu Nini Agus dari Majelis Taklim Rodotul Ummahat Masjid Nurul Amal. Pertanyaannya saya, bagaimana kita bisa tahu kalau Allah itu sayang sama kita? Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Fatullah. Gimana tadi pertanyaannya? Masih terkesima. Dari mana kita tahu Allah itu sayang sama kita Ustadz? Yang ngetes doang. Oh iya. Bagaimana tahu Allah sayang sama kita? Iya. Pertama adalah fasilitas yang hari ini kita nikmatin semuanya gratis. Betul? Betul. Tapi kalau ibu sakit, ibu dibawa kemana? Yang sakit. Bayar nggak? Bayar. Kalau sama bersandarkan dengan manusia, Bayar. tapi bersandar dengan Allah, nggak ada yang bayar. Bagaimana kita merasakan cinta dan kasih sayang Allah? Yang pertama adalah Allah berikan sesuatu yang keindahan buat dia. Hatinya selembut salju. Ibu mau selembut salju? Enggak, sampai bilang tadi mana orangnya. Kita bisa merasakan sama orang kagak kencang banget gitu. Enak dilihat ekspresi wajahnya penuh dengan indah, betul? Betul. Saban hari kita lihat teduh, sejuk banget. Nah berarti dia bersyukur kepada Allah. Fabi ayyi ala Rabbikuma tukadziban. Dia enggak mendustai Allah. Selalu bersyukur kepada Allah. Sehat selalu, amin. Panjang umurnya taat kepada Allah, amin. Rezekinya pun banyak tapi dibuat kebaikan itu Allah sayang. Dan itu ciri-ciri Allah sayang sama kita. Yang kedua adalah bawaannya mau nangis dulu dia. Duit nggak ada duit Nangis. yaitu ibu. Iya dia nangis ya Allah bawaannya pendek sama Allah. Tuh al imanu yazidu wayang. Iman kadang naik kadang turun. Pertahankan dengan apa? Selalu konsisten dengan membaca Quran, berzikir, bertasbih. Apa yang Allah mau, ibu harus kerjakan. Disuruh sholat, disuruh mati,
Oh enggak katanya. Ya jadinya kalau Allah sayang kita tuh perasaan tuh kita bawahnya mau nangis saja pengen deket sama Allah. Pengen giroh baca Quran. Nah kalau kayak kita nih sebelum maghrib beduk udah di musola. Oh ya Allah, sholat. Ngapain Ustaz? Enggak, beduk di musola. Oh, duduk di musola. Ya bawaannya pengen baca Quran guru. Ya. Bawaannya pengen sholat tepat pada waktunya. Itu tanda-tanda Allah cinta dengan seseorang. Lisannya selalu dijaga. Itulah Bu. Alhamdulillah, Masya Allah Bu. Allah sayang itu nggak melulu tentang harta. Nggak melulu tentang banyaknya uang. Besarnya rumah. Tapi sayangnya Allah itu kerasa dengan ketenangan hati. Kerasa sayangnya Allah dengan maunya kita melaksanakan ibadah kepada Allah. Sayangnya Allah itu kerasa pada saat kita nikmat sholat. Sayangnya Allah itu kerasa pada saat nikmatnya bayar zakat. Sayangnya Allah itu kerasa pada saat kita mau nolong saudara-saudara kita yang kesulitan. Itu kerasa nikmatnya sayangnya Allah sama kita. Bukan banyaknya harta yang kita punya. Ya Bu ya. Bu, serius amat sih. Memang serius Ustadz ya. Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan lagi. Hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia.